Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membahas terkait dengan latihan pemahaman modul yang ketiga, topik yang pertama, yaitu keragaman peserta didik. Baik, langsung saja kita bahas untuk latihan pemahaman. Soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan keragaman peserta didik di sekolah? Yang ditanyakan di sini adalah apa yang dimaksud dengan keragaman peserta didik. Nah, keragaman peserta didik ini erat kaitannya dengan perbedaan karakteristik peserta didik. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang B. Nah, yang A ini mengulang lagi ya, jadi kurang tepat. Jadi yang lebih tepat, yang dimaksud dengan keberagaman peserta didik di kelas, berarti perbedaan karakteristik peserta didik. Nomor 2, bagaimana guru dapat mengidentifikasi keberagaman peserta didik? Yang A, dengan mengabaikan perbedaan, jelas salah ya, tidak bisa kita mengabaikan perbedaan itu ya. Kemudian yang B, melalui survei juga kurang tepat ya. Kemudian yang C, dengan memahami latar belakang peserta didik. Lah ini yang lebih tepat ya. Jadi yang cocok adalah untuk mengidentifikasi keberagaman peserta didik, itu yang dilakukan guru adalah dengan memahami latar belakang peserta didik tersebut. Ya. Yang selanjutnya, yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan akomodasi dalam konteks pembelajaran? Apa yang dimaksud dengan akomodasi? Di sini akomodasi. Akomodasi itu adalah penyesuaian ya. Nama lainnya dari akomodasi adalah penyesuaian. Jadi di sini yang lebih tepat adalah yang B, Bapak Ibu ya. Apa yang dimaksud dengan akomodasi dalam konteks pembelajaran? Yaitu penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nama lain dari akomodasi adalah penyesuaian di sini ya. Jadi penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, bagaimana guru dapat memberikan akomodasi yang layak bagi peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda. Nah, kalau gaya belajarnya berbeda, itu penyesuaiannya bagaimana? Nah, mengabaikan gaya belajar tentunya ini salah ya. Jadi, memberikan satu metode juga salah ya. Dalam pengajaran itu kita memberikan satu metode itu tidak bisa karena di sini berbeda gaya belajarnya. Yang C ya, yang C menyediakan variasi materi dan metode pengajaran. Nah, ini yang cocok ya. Jadi jawabannya lebih tepat adalah yang C, menyediakan variasi materi dan metode pengajaran. Jadi nanti variasi materinya itu disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk audio, ada yang berbentuk video, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi yang lebih tepat adalah yang C. Nomor 5, mengapa pemahaman terhadap keberagaman peserta didik penting dalam pembelajaran? Nah, mengapa kok penting ya pemahaman terhadap keberagaman ini mengapa penting? Nah, A, tidak memiliki dampak. Salah ya. Jelas memiliki dampak kan ya. Terus yang B, meningkatkan inklusivitas dan partisipasi peserta didik. Nah, betul sekali ya. Jadi meningkatkan peran serta. Nah, partisipasi peserta didik. Jadi dengan memahami keberagaman peserta didik tersebut, itu kita itu nanti akan dapat meningkatkan
inklusivitas dan partisipasi peserta didik. Jadi keikutsertaan seluruh peserta didik tersebut ya. Oke. Yang nomor 6, bagaimana guru dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan keberagaman budaya. Nah, bagaimana cara menyesuaikan metode pengajaran? Bagaimana caranya? A. Membatasi interaksi antar peserta didik dari berbagai latar belakang. Ini jelas salah ya. Menyediakan bahan ajar yang mencerminkan satu budaya. Nah, padahal di sini yang diminta adalah keberagaman budaya ya. Kemudian yang C, menggunakan bahan ajar yang mencerminkan berbagai budaya. Nah, ini yang lebih tepat ya. Bahan ajarnya itu isinya itu berbagai budaya. Nah, ini ya. Oke. Yang nomor 7, bagaimana peran teknologi? Yang di sini yang ditanyakan, peran teknologi dalam menciptakan fleksibilitas dalam pembelajaran dapat mendukung peserta didik dengan kebutuhan khusus. Peran teknologi ya di sini untuk mendukung peserta didik berkebutuhan khusus. Yang A, dengan menyediakan perangkat dan aplikasi yang mendukung akses dan partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, jadi ini cocok ini ya, cocok. Jadi menyediakan perangkat dan aplikasi yang mendukung akses dan partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi teknologinya itu disesuaikan dengan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan menyadari bahwa peserta didik berkebutuhan khusus sulit mengakses. Nah, ini salah ya. Jadi di sini yang lebih tepat jawabannya adalah yang A. Ya, tentunya. Oke, yang nomor 8, bagaimana guru dapat memberikan dukungan khusus bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus? Nah, yang ditanyakan di sini memberikan dukungan khusus bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Bagaimana caranya? Yang A, mengurangi tingkat kesulitan materi, mendukung kebutuhan khusus dengan mengurangi tingkat kesulitan materi. Bisa jadi ya, meminimalisir keterlibatan peserta didik, salah ya, dari kegiatan. Nah, jadi jarang diikutkan. Nah, ini salah ya. Memberikan tambahan tugas untuk peserta didik kebutuhan khusus. Diberikan tugas tambahan malahan ya. Oke, ini salah ya. Nah, menyediakan program pendukung dan bantuan sesuai kondisi. Nah, ini sudah include dengan yang A ya. Program pendukung dan bantuan disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Ini yang lebih tepat daripada yang untuk jawaban yang A tadi ya. Jadi menyediakan program pendukung dan bantuan sesuai kondisi peserta didik tersebut. Itu peran guru ya. Oke, yang nomor 9, bagaimana Bapak Ibu Guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung keberagaman peserta didik. Menciptakan lingkungan kelas yang mendukung keberagaman peserta didik. Yang A, mengorientasikan peserta didik untuk memiliki minat yang sama. Jelas salah ya, karena hubungannya dengan keberagaman. Menyadari bahwa peserta didik memiliki perbedaan masing-masing. Ini masih menyadari ya. Masih menyadari, bisa jadi ya. Masih menyadari, bisa jadi. Kemudian yang C, menumbuhkan kepekaan dan empati peserta didik terhadap semua. Bisa jadi ya. Terus yang D, menilai hasil belajar peserta didik dari capaian akademik. Bisa jadi. Menyediakan berbagai metode pengajaran serta kegiatan yang mendukung minat dan kebutuhan peserta didik. Ini yang lebih kompleks ya. Jadi di sini lebih kompleks, jawabannya yang E ya. Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah
bagaimana Bapak Ibu guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung keberagaman. Jadi dengan menyediakan berbagai metode pengajaran serta kegiatan yang mendukung minat dan kebutuhan peserta didik. Jadi kebutuhan dan minat peserta didik yang beragam itu diakomodasi. Ya. Nah, jadi lebih tepat di sini yang E ya. Nah, yang lebih tepat adalah yang E. Oke, nomor 10, mengapa ruang belajar harus dapat diakses oleh semua peserta didik? Nah, kenapa ruang belajar harus dapat diakses oleh semua peserta didik sesuai dengan prinsip fleksibilitas? Yang A, agar peserta didik memiliki kesempatan untuk merubah. Nah, ini tidak tepat ya. Untuk membatasi juga tidak tepat ya. Membatasi akses peserta didik dan kebutuhan dengan kebutuhan khusus juga tidak tepat ya. Yang C, untuk mengutamakan akses peserta didik berkebutuhan khusus juga tidak ya. Nah, jadi intinya itu dapat diakses oleh semuanya itu adalah demi mendukung keberagaman peserta didik di sini ya. Jadi ruang belajarnya itu tidak dikhususkan hanya untuk berkebutuhan khusus saja, tapi di sini mendukung seluruh keberagaman peserta didik. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.